Tahanan ini membuat tahanan lain yang mendengar namanya ketakutan. Ia dikurung di penjara di Korea. Kepalanya dirantai. Karena mereka tahu bahaya orang ini mutlak. Tahanan bodoh ini masih belum mempercayainya. Mereka masuk ke dalam sel kecil tempat penahanan Kang Cema. Si kacamata memberi senyum mengejek sebelum menyapanya. Sementara mereka tertawa, Kang Cema perlahan berdiri. Kelompok tahanan segera merasa terancam. Melihat Kang Cema diikat dengan ketat. Pria berkacamata itu mengumpulkan keberaniannya untuk menusuk Kang Cema dengan pisau. Kang Cema tidak menghindar. Ia malah mencengkeram pisaunya, lalu dengan keras melemparnya ke dinding. Dengan sekejap, pria berkacamata itu langsung terjatuh ke tanah. Kang Cema mengambil kesempatan untuk merobek mantel, agar tahanan lain melihat sayatan yang disebabkan oleh pria berkacamata tadi. Para tahanan itu dengan panik berusaha melawan. Tapi mereka bukan tandingan Kang Cema. Pukulan tanpa henti berayun lurus ke arah wajahnya. Sejenis tinju kelas militer yang menyebabkan hilang kesadaran. Melihat semua orang telah jatuh, sipir penjara dengan marah melepas topi dan jaketnya. Tapi ketika dia hendak melayangkan pukulan, Kang Cema berhasil memukulnya lebih dulu. Di bawah penindasan absolut dari Kang Cema, para tahanan dengan panik melarikan diri. Tapi ketika dia keluar dari sel, rantai besi itu menghambatnya. Tidak peduli seberapa keras kekuatannya dikeluarkan, ia tidak dapat menarik rantai besi keluar. Bos penjara telah muncul, bersiap untuk meninggalkan sel. Ensmun kepalanya terhubung ke rantai besi. Seberapa keras dia mencoba untuk melepasnya, ia tetap tidak bisa menariknya. Untung kuncinya masih tergantung di pintu. Tapi ia kesulitan membuka kunci yang berada di belakang kepalanya. Akhirnya Kang Cema menjatuhkan kuncinya, menggunakan kakinya untuk menyuruh orang yang terbaring membukakan kuncinya. Orang itu menjadi patuh membukakan kunci untuknya. Setelah berhasil melepas topeng besi, ia seperti hewan peliharaan yang melarikan diri dari sangkar. Menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Namun sekarang bos penjara Taurus telah muncul. Pergilah pengecut. Apakah orang itu terlihat sangat menakutkan? Di sisi lain dua penjaga penjara sedang duduk di ruang pemantauan. Ternyata semua aksi ini ada yang melatar belakanginya. Bos besar menawarkan jutaan dolar untuk membunuh Kang Cema. Saat belum menemukan targetnya, para tahanan mulai mengambil tindakan satu sama lain. Melihat pemandangan ini Kang Cema bergegas bersiap. Meski terlihat tidak peduli atas apa yang terjadi, kelompok tahanan buru-buru menyerang. Namun Kang Cema berhasil mengalahkannya satu persatu. Pada saat itu para tahanan bereaksi. Target telah muncul sekarang. Tapi apakah mereka bisa menghentikan Kang Cema? Lantas dapatkah Kang Cema dengan mudah menangani mereka semua? Saat ini ada beberapa tahanan yang mencengkeramnya dari belakang. Kemudian semakin banyak orang yang berusaha menahannya. Ini membuat Kang Cema kehilangan kemampuan untuk bertindak. Mari kita lihat seberapa kuat Kang Cema menghadapi gerombolan tahanan yang cukup banyak. Ia terus mengayunkan tinjunya, mengalahkan para tahanan satu persatu. Berdasarkan penghindaran dan tinju yang fleksibel, Kang Cema dengan mudah menangani tahanan di depannya. Namun sekarang ada beberapa tahanan yang mencengkeramnya dari belakang. Ini membuat Kang Cema kehilangan kemampuan untuk mengambil tindakan. Lalu tiba-tiba seorang tahanan terbang menjauh. Berikutnya orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Kang Cema berhasil meloloskan diri dari cengkeraman para tahanan. Lalu ia mengangkat seseorang dan menggunakannya sebagai tameng. Lalu mendorong para tahanan ke depan pintu besi. Berturut-turut seperti itu, orang itu hanya harus menerima takdir. Menutup matanya untuk mengatasi ketakutannya. Setelah beberapa kali mendorong para tahanan, akhirnya pintu besi dijatuhkan. Kali ini di koridor dipenuhi suara rintihan. Seorang sipir yang duduk di ruang pemantauan memutuskan untuk menangani Kang Cema dengan pistol. Daripada hadiahnya didapatkan oleh kelompok yang tidak berguna itu, mereka memutuskan untuk memonopoli hadiah tersebut. Kini Kang Cema sedang mencari jalan keluar. Di luar tiba-tiba bel berbunyi. Sipir buru-buru mengambil gulungan rekaman itu. Tapi semuanya terlambat. Kang Cema membuka pintu dan langsung menyerangnya. Kali ini rekaman itu dikeluarkan. Di atasnya tertulis juga namanya dengan jelas dari bos besar. Melihat itu Kang Cema memahami situasinya. Film berakhir di sini. Ini adalah film pendek yang dirilis tahun 2020. Film hanya berdurasi 9 menit 19 detik. Film ini juga berdasarkan peristiwa kekerasan nyata di penjara Korea. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.